Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita tambang ilegal. Bang Benny, ini kan tadi terkait dengan penambangan ilegal yang berada di kawasan Desa Kota Niur ini ya. Sebenarnya mereka ini yang menambang sebagai ilegal ini, itu tuh mereka tuh berani melakukan karena apa sih Bang? Kalau dari praktisi hukum sendiri ya, ini karena hukumnya yang lemah atau memang mereka ini ingin meraup keuntungan atau gimana tuh? Ya kalau secara penegakan hukumnya di undang-undang ya lumayan berat itu gitu. Sanksi yang diterapkan sekarang ya 158 itu Undang-Undang nomor 4 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tentang minerba, ancamannya 5 tahun dan dendanya juga cukup besar gitu. Kalau nggak salah saya 10 miliar atau 100 miliar gitu. Nah tapi itu hanya dikenakan untuk yang mengeruk, yang melakukan pengerukan di lokasi tambang ilegal. Nah, cuma kalau hanya sebatas itu, berhenti di situ saja, ini nggak akan memutus mata rantai terjadinya pelaku-pelaku yang lain yang masih berkeliaran, yang dia punya modal, punya dana untuk membeli batu bara ilegal. Yang itu kalau mereka juga nggak ditindak, bisa jadi tempat-tempat lain dia ambil lagi gitu, nyuruh masyarakat lain lagi ngambil batu bara lagi entah di lokasi itu atau di tempat lain. Nah ini yang harapan kita, kalau itu diterapkan ancaman hukumannya hampir sama, tapi pengenaan pasalnya itu 161 di undang-undang yang saya sebutkan tadi. Nah menariknya ini, saya coba gali-gali lagi kemarin ngobrol sama teman-teman, ada nggak pasal lain kalau itu misalnya diterapkan dengan undang-undang kehutanan? Karena masih dalam kawasan hutan iya. tadi ya, Dan saya, produksi tadi ya. Saya lihat ancamannya itu lebih tinggi, 10 tahun gitu. 10 tahun untuk menindak orang-orang seperti ini gitu kan. Nah ini yang harapan kita selaku praktisi hukum, agar penegak hukum yang memproses ini betul-betul menindak dengan tegas, agar ya balik-balik masyarakat itu punya hak loh dari alam, ya kan? Alam yang itu di Undang-Undang Dasar ya disebutkan bahwa alam dan apa yang terkandung di dalamnya itu milik negara, yang itu peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau ini dibiarkan terus, artinya undang-undang tidak diterapkan, ya masyarakat juga yang kena gitu. Walaupun yang menikmati hanya segelintir masyarakat. Nah jadi melalui forum ini kita sampaikan, ya bukan kita ada kebencian apa enggak, tapi ini edukasi hukum untuk masyarakat bahwa melakukan penambangan liar itu, penambangan ilegal tanpa izin, itu ada undang-undang yang mengatur secara tegas untuk menghentikan itu. Tinggal aparat penegak hukum yang memproses itu tegas atau tidak. Ini kan baru 2 tersangka tadi Bang ya, mereka ini sebagai pengelola dan juga operator ternyata ya. Mereka dikenakan hukuman yang sama, 5 tahun penjara tadi? Sama, tapi beda pasal. Beda pasal. Oke. Kalau Satu, dari Bang Dodi sendiri Bang, terkait dengan kondisi saat ini ya, tambang ilegal ini, dari WALHI sendiri gimana Bang tindakannya? Iya, kalau kami melihat ya, ini kan sebenarnya terkait juga dengan disahkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Bang, Undang-Undang Mineral dan Batubara. Jadi izin perizinan pertambangan itu kembali ke pusat gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah di daerah. Nah, pasca itu memang kemudian beberapa kebijakan kemudian keluar, diantaranya terkait dengan perizinan pasir dan batuan itu kembali ke daerah, perizinannya dikelola oleh daerah. Tapi untuk pertambangan mineral dan batu bara itu masih
wewenang pusat. Nah ini yang kondisi ini yang kemudian menjadi masalah di tingkatan daerah dalam pelaksanaan ataupun pengawasan penindakan terhadap pertambangan ilegal. Tapi menjadi catatan juga bahwa kemudian bukan berarti pemerintah daerah tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan, karena secara administratif pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait bisa juga melakukan tindakan jika ada indikasi pelanggaran terhadap perda-perda yang sudah dikeluarkan, yang sudah disahkan. Misalnya perda terkait dengan pertambangan batubara Provinsi Bengkulu, perda tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Provinsi Bengkulu, kemudian tata ruang. Nah di situ juga bisa dilihat pelanggaran apa yang terjadi. Nah artinya memang bisa dilakukan tindakan administratif terhadap pelaku penambangan ilegal ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu maksudnya. Oke, kalau dari Ibu Safnina tadi gimana Bu tindakannya? Apalagi kan ini masuk dalam kawasan hutan produksi tadi seperti yang Ibu bilang gitu ya, untuk memberikan efek jerah terutama bagi mereka ini ya. Kalau kita bicara tentang tindakan hukum, saya sepakat dengan Bu Dodi tadi. Iya. Bahwa kalau saya karena melihat langsung, berhadapan langsung ya, kalau kita mau menerapkan hukum, kita lihat masyarakat ya siapa pelaku yang ada di situ, kita tuh kayak nggak tega. Mereka udah kurus-kurus, kondisinya itu sudah ngenes, upah yang diterima juga sedikit gitu. Walaupun tetap kita berikan edukasi, ketika kami ke lapangan, kita tetap mengatakan bahwa ini melanggar hukum, ini ilegal dan berdampak membahayakan bagi dia, maka stop sampai di sini. Sudah peringatan-peringatan seperti itu kita lakukan. Nah, kalau terhadap pelaku pelanggaran ya, semua kegiatan yang masuk ke dalam kawasan hutan tanpa izin ini sebenarnya fatal. Cuma tadi kata Bang Dodi, siapa sekarang yang mau difatalkan gitu ya? Nah, sekarang dengan pemberlakuan PP 24 tahun 2021 terkait keterlanjuran ya, semua keterlanjuran perizinan kegiatan yang berusaha di dalam kawasan hutan tanpa izin itu memang lebih banyak dikenakan denda administratif ya, dan itu angkanya luar biasa fantastis gitu ya, miliaran. Dan ini yang bikin sebenarnya dari, kalau saya melihat denda administratif dengan PP yang baru ini, turunan dari UCK 11/2020 ini memang lebih menggigit sebenarnya untuk menjerat pelaku. Cuma tadi memang harus dipilah pelakunya siapa gitu kan. Kalau definisi pelaku itu yang melakukan kegiatan di dalamnya itu adalah ternyata masyarakat kecil, kita mungkin nggak akan mendapatkan feedback apa-apa kecuali masyarakat semakin sengsara gitu ya. Karena setiap kita masuk ke situ ya, kami kan punya petugas kehutanan Polhut misalnya kayak gitu ya, polisi kehutanan. Itu kita sosialisasi setiap adanya peraturan terbaru ya, kita selalu sosialisasi, aparat penegak hukumnya pun kita informasikan. Kemudian pelaku usaha yang berada di sekitar situ, termasuk masyarakat, tokoh-tokoh gitu-gitu. Kemudian kita bikin surat tertulis gitu, himbauan-himbauan tertulis. Kita bikin papan-papan gitu, himbauan dan sebagainya sebagai langkah-langkah terhadap kegiatan ilegal yang berada dalam kawasan hutan. Nah, hanya saja seperti kata Dodi tadi bahwa kalau semua perizinan ini sebenarnya di dalam kawasan hutan ini kan berada di Kementerian LHK. Kemudian tidak lanjut terhadap semua pelanggaran di dalam kawasan hutan itu kan sudah ada ininya sendiri ya, sudah ada kewenangan Satuan Pengawasan dan Pengendalian ya di dalam kawasan hutan, itu yang diketuai oleh Pak Sekjen KLHK. Kemudian di sana itu tergabung dari beberapa unsur lembaga Baik Ibu, yang ada. kita akan jeda sebentar, nanti kita lanjutkan kembali ya Bu ya, terkait dengan pembahasan Ibu tadi. Baik pemirsa, kita jeda sebentar dengan tema kita tambang ilegal. Tetap bersama kami dalam acara Berendo setelah lagu berikut ini. Ingin kau tahu
Berantai hati, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu